Halo Kak Pinkan. Halo Kak Fani. Apa kabar Kak Pinkan? Puji Tuhan, baik Kak Fani. Kak Fani gimana kabarnya? Puji Tuhan Kak Pinkan. Kak Fani juga baik kabarnya. Adik-adik yang ada di rumah, Gimana kabarnya? gimana kabarnya? Oh, baik Kak katanya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau apa ya Kak? Mau ngapain ya? Oh, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik sudah persiapkan kan Alkitab, Kidung Cerianya? Nah, kalau begitu, kalau semuanya sudah siap, yuk kita bangkit berdiri. Kita Bangkit berdiri. Mau ngapain Kak? mau senam Kak Fani. Oh, senam. Biasa. Gerakin tubuh ya Kak? Iya, kita Adik- mau ice breaking. Oh, it's breaking. Karena Kak Fani dan Kak Pinkan semangat, adik-adik yang ada di rumah juga harus lebih semangat. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Di mana-mana Hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang, goyang tangan dilambai, lambai puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang, goyang tangan dilambai, lambai puji Tuhan. Kak Pinkan, biar adik-adik di rumah biar makin semangat, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Ya benar banget Kak Fani. Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak? Mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku. Oke, ayo kakak orga. Lagu yang pertama kita mendidih 5 kali. Lalu yang kedua kita mendidih 8 kali. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Satu kali lagi kak, Iya. 8 kali mendidihnya. Semangat adik-adik. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Adik-adik yang ada di rumah boleh duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita mau saat teduh. Jadi kita ambil posisi saat teduh ya Kak Fani. Iya betul Kak Pinkan. Adik-adik, berarti saat teduh itu tidak boleh gerak-gerak, harus diam. Lalu tangannya dilipat dan matanya ditutup. Nah, adik-adik, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Pinkan, sekarang kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 127. Apa tuh Kak judul lagunya? Judulnya Haleluya, Haleluya. Pasti adik-adik di rumah sudah tahu Kak Fani lagunya. Iya pasti tahu dong. Kalau puji Tuhan boleh mengikuti Kak Pinkan, Haleluya, boleh mengikuti Kak Fani. Jadi adik-adik posisinya semuanya duduk.
yang bernyanyi puji Tuhan, dia bangkit berdiri. Lalu kalau bagian Kak Fani halelu, maka yang halelu bangkit berdiri. Iya Kak Pinkan? Kita mau nyanyi lagi nih Kak. Iya betul Kak Pinkan. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 278. Judulnya apa ya Kak? Hati tanganku yang kecil. Banyak Kak. Oke, tangan, kaki, mulut, mulut, dan diriku. Kalau tangan berarti kita tepuk tangan. Kalau Kaki Kak? kita injak bumi. Lalu kalau mulut, amin. Oke deh Kak Pinkan. Yang terakhir Kak, diriku. Semuanya Kak Pinkan. Iya, berarti Dari apa Kak? tepuk tangan, injak kaki, lalu amin. Oke. Adik-adik semuanya mengerti kan? Kalau gitu kita langsung nyanyi. Berdiri adik-adik. Ayo, kita mau berdiri. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Sekarang kaki adik-adik kaki ya. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Mulut adik-adik. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Sekarang tubuh, tangan, kaki, amin mulut. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau lanjut lagi nyanyi dari Kidung Ceria 73. Biarlah semua anak. Nah, adik-adik yang di rumah boleh mempersiapkan Kidung Cerianya. Kidung Ceria Nomor 73. biarlah semua anak. Sudah dapat? Sudah dapat ya adik-adik? Kak Pinkan sudah dapat? Sudah Kak Fani. Sudah, kalau begitu kita boleh nyanyikan. Biarlah semua anak datang kepadaku. Yang kecil pun boleh
Kak Pinkan dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kebaikan-Mu pada hari ini kami bisa memulai kembali ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah. Biarlah Engkau yang selalu memimpin ibadah ini ya Tuhan. Biarlah apa yang akan kami ucapkan oleh kakak layan akan didengar juga dan dilakukan oleh adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau membaca Mazmur. Tuh. Jadi kita buka Alkitabnya. Mazmur berapa sih Kak Pinkan? Sekarang kita mau baca Mazmur yang terambil dari pasal yang ketiga. Pasal 3. Mazmur pasal 3. Ayat yang keberapa Kak? Ayat 1 sampai 9. Nah, nanti kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak bersama dengan adik-adik yang perempuan. Lalu kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh Kak Fani bersama dengan adik-adik yang laki-laki. Mazmur pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Dimulai dari adik-adik yang perempuan. Kita baca judulnya. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom, anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah Mazmur kita pada hari ini. Adik-adik, sekarang boleh duduk. Nah, sekarang Kak, kita mau merespon Mazmur Kak. Ya, benar sekali Kak Fani. Merespon Mazmur dari Kidung Ceria 339. Judulnya apa ya Kak Pinkan? Judulnya Berhimpun Semua. 339. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ya. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik sehat ya. Adik-adik sudah siap untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, jika sudah siap, mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan pada minggu ini, yaitu dari Kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5 ya. Kitab Ezra ada di Perjanjian Lama. Ya, bagus. Adik-adik,
teman kita nanti Amel akan membacakan firman Tuhannya ya. Adik-adik juga ikut di rumah. Ya, jika adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab terbuka. Kita akan berdoa dulu ya, Dek. Ayo, sikap berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami sehingga kami boleh mengerti Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem, yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benjamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Ya, terima kasih untuk Ade Amel untuk pelayanannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih. Kita tadi sudah membaca firman Tuhan dari kitab Ezra. Ya, di situ ada nama Ezra. Adik-adik tahu tidak Ezra itu siapa? Ayo kita kenalan. Ezra siapa ya? Ezra adalah seorang pemimpin yang saleh. Dia seorang Yahudi, imam dan ahli kitab Taurat. Kitab Ezra ini menceritakan tentang kepulangan umat Israel ke Kanaan. Ya, setelah 70 tahun mereka mengalami pembuangan di Babel. Nah, kenapa mereka dibuang? Karena Tuhan mengizinkan ini terjadi. Karena pada waktu itu bangsa Israel kehidupannya sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak taat. Ya, mereka tidak setia, bahkan mereka menyembah berhala-berhala. Ya, ada ilah-ilah lain di sana. Kemudian Tuhan ingin umat Israel ini kembali kepada Tuhan, sekalipun Tuhan sudah menghukum ya, sekalipun Tuhan sudah membuang bangsa umat Israel ini di Babel ya, ke Babel selama 70 tahun. Nah,
Adik-adik, Tuhan sudah membuat rencananya terjadi, ya. Dan Tuhan juga menepati janjinya. Nah, adik-adik, melalui Raja Persia ini, yaitu Kores, Tuhan memakai Ezra untuk menjalankan tugas. Nah, Raja Persia memberikan tugas kepada Ezra atas kehendak Tuhan, ya. Tugasnya apa? Nah, tugasnya itu adalah membangun bait Allah. Seperti itu ya adik-adik ya, membangun bait Allah. Nah, bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah tempat kita beribadah, ya. Nah, kemudian tugas Ezra ini tidak mudah adik-adik. Ezra harus menggerakkan umat untuk kembali membangun semua yang hancur, semua yang rusak, ya, terutama bait Allah, mesbah Tuhan, ya, bait Allah, rumah Allah, ya. Kemudian, nah, tugas Ezra ini tidak mudah. Jadi untuk membangun sebuah bait Allah itu diperlukan apa ya adik-adik? Sama halnya kalau kita mau membangun sebuah gedung atau misalkan kita membangun sebuah rumah. Adik-adik pernah lihat kan, kalau rumahnya selagi dibangun kan banyak tuh bahan-bahan, ya, material. Seperti apa? Bata, pasir, ya, kerikil. Pokoknya banyak deh untuk menjadi satu bangunan. Atau adik-adik pernah pergi ke pantai. Di situ adik-adik sering membuat pasir, ya, sering membuat rumah-rumahan atau kayak bagaimana dari pasir kan, ya. Nah, seperti itulah kira-kira adik-adik, ya. Nah, di sini bait Allah yang dimaksud di sini adalah apa? Bait Allah yang dimaksud di sini adalah tubuh kita. Adik-adik, yang dimaksud di sini kita membangun bait Allah, yaitu adalah di dalam diri kita ini adalah bait Allah. Di dalam diri adik-adik, di dalam diri kakak ada bait Allah, ya. Jadi bait Allah itu adalah tempat di mana kita berhubungan dengan Tuhan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, ya adik-adik, ya, dalam diri kakak dan di dalam diri adik-adik sendiri. Nah, adik-adik, untuk membangun kembali bait Allah itu, ya, diperlukan apa? Kalau secara bangunan gereja, kita membangun gereja diperlukan seperti tadi seperti tadi kata kakak ceritakan, ya, antara lain ada bata dan lain-lain. Nah, untuk membangun bait suci Allah di dalam diri kitanya apa? Harus ada apa? Harus ada dasar iman yang kokoh, ya. Dasar iman yang kokoh itu adalah dasar iman kita kepada Tuhan, dasar iman percaya kita kepada Tuhan, pada Tuhan Yesus. Harus kokoh dulu adik-adik, ya. Kemudian, nah, setelah kita mempunyai dasar iman yang kokoh, adik-adik juga harus mempersiapkan yang lain-lain. Seperti halnya adik-adik harus taat, harus setia kepada Tuhan, ya. Pokoknya adik-adik itu harus selalu mengikuti apa kata Tuhan. Misalkan adik-adik waktunya IHMPA, adik-adik harus rajin IHMPA. Dan satu lagi, adik-adik jangan malas-malas, ya. Karena kan selama Covid ini kan adik-adik tidak sekolah, ya. Tidak sekolah, maksudnya sekolah online. Pasti adik-adik malas belajar. Alasannya adik-adik tidak ketemu dengan teman-teman. Padahal setiap hari ada tugas online, ya, ada belajar online. Nah, adik-adik harus mengikuti apa kata Tuhan. Karena adik-adik percaya sama Tuhan itu sebagai dasar yang kokoh untuk membangun gereja, untuk membangun bait Allah, bait suci Allah dalam diri kita, ya adik-adik, ya, dalam diri adik-adik juga kakak juga sendiri. Nah, adik-adik di sini membangun iman adik-adik itu berarti, ya, membangun
bait suci Allah di dalam diri kita adalah iman. Nah, diantaranya itu tadi, adik-adik harus rajin berdoa, ya, bersyukur kepada Tuhan, berdoa, beribadah. Itu tadi, beribadah itu ibadah IHMPA, ya, diantaranya. Dan juga harus rajin belajar, ya, seperti itu. Nah, karena apa? Karena kita juga adalah Ezra yang dipanggil, yang ditugaskan oleh Allah untuk membangun, ya. Kalau di saat ini adalah kita membangun iman kita, ya. Kalau Ezra kan membangun bait suci Allah bersama umat-umat di Israel, ya. Nah, dalam kehidupan sekarang adik-adik harus membangun iman kita yang mungkin sudah mulai lemah, ya. Karena apa? Karena kondisi saat ini adalah COVID corona yang masih ada, yang mengharuskan kita selalu stay home, selalu ada di rumah, apapun dilakukan di rumah atau dibatasi, sekalipun ada kegiatan di luar dibatasi. Nah, adik-adik, jadi untuk membangun iman itu seperti tadi, ya, adik-adik harus berdoa, harus selalu berdoa, harus selalu bersyukur. Nah, seperti itu. Jadi ketika adik-adik merasa aduh imanku lemah, merasa tidak semangat, dalam arti adik-adik itu sudah mulai malas untuk berdoa, sudah mulai malas untuk membaca Alkitab, sudah mulai malas, semua sudah mulai malas. Pokoknya adik-adik sudah mulai malas untuk melakukan kehendak Tuhan, ya. Itu sering terjadi adik-adik ketika kita sudah mulai lemah, mulai malas, terus kita inginnya mengikuti apa kemauan kita, tanpa kita sadari kita sudah tidak mengikuti apa kata Tuhan. Nah, adik-adik mau seperti Ezra kan, yang diberikan tugas oleh Tuhan untuk membangun bait suci Allah. Nah, adik-adik sendiri pun seperti Ezra. Adik-adik harus bisa membangun bait suci Allah dalam diri kita, dalam diri adik-adik dan kakak, dan membangun iman kita kepada Tuhan, ya. Adik-adik seperti itu. Nah, jadi seperti ada yang di lagu Kidung Ceria nih, adik-adik, di Kidung Ceria, kalau tidak salah Kidung Ceria 160. Itu artinya tiap orang yang mendengar perkataanku. Nah, seperti itu ya adik-adik, ya. Jadi adik-adik harus mendengar perkataan Tuhan, ya, untuk membangun iman yang kokoh, untuk membangun bait suci Allah di dalam diri kita, ya. Adik-adik hafal tidak lagu Kidung Ceria dari 160? Ya, kalau kakak hafal lupa, jadi kakak buka Kidung Ceria, ya. Oke, adik-adik boleh nyanyi juga di rumah, ya, untuk supaya lebih menginikan cerita Ezra ini, ya. Dari 160. Oke, gini, 160 tiap orang yang mendengar, ya, seperti ini ya adik-adik, ya. Oke, ayo kita bernyanyi bersama. Adik-adik di rumah mengikuti, ya, seperti ini. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, seperti itu adik-adik. Kalau kita sudah
punya dasar iman yang kokoh kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi tidak akan membuat iman kita, bait suci Allah kita ini roboh. Dalam arti kita harus bisa melawan kemalasan kita, ya. Apapun yang Tuhan inginkan, kiranya kita juga bisa melakukan. Adik-adik bisa melakukan, kakak pun sendiri harus bisa melakukan apa keinginan Tuhan. Ya, adik-adik seperti itu. Ya, kira-kira adik-adik mau tidak menjadi seperti Ezra? Siapa yang mau menjadi seperti Ezra? Yang ditugaskan Allah untuk membangun bait suci Allah, yaitu selalu menjaga bait suci Allah kita dalam tubuh, dalam diri kita masing-masing. Kakak mau, adik-adik mau tidak? Ya, kalau adik-adik mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka adik-adik adalah maka adik-adik adalah Ezra zaman sekarang, ya, seperti itu. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan minggu ini dengan tema Aku Mau Membangun. Kiranya kita semua dimampukan untuk menjadi Ezra, ya. Mari adik-adik, kita tutup dengan doa untuk firman, untuk cerita firman, untuk firman Tuhan dan cerita firman Tuhan yang sudah tadi kita baca bersama, ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami kembali untuk selalu menjaga bait Allah, bait suci Allah di dalam diri kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan menjadi Ezra di saat ini Tuhan, dengan membangun iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau merespon firman. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 191 yang berjudul Batu Penjuru Gereja. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami akan berdoa syafaat Tuhan untuk teman-teman kami ya Bapa. Jika pada hari ini ada teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan mari Engkau sembuhkan, dan juga untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan berduka, Tuhan mari Engkau hiburkan, Tuhan Engkau berikan kepada mereka penghiburan sejati, bahkan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini tidak mengikuti ibadah IHMPA online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh mengikuti IHMPA di minggu yang akan datang Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kakak layan kami
Tuhan Yesus, Engkau berkati kakak layan kami dimanapun mereka berada, di dalam pendidikannya Tuhan, ataupun di dalam pekerjaannya, bahkan di dalam rumah tangga keluarganya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GPIB Cipocang Tuhan. Mari Engkau berkati Bapa. Gereja kami ini jemaatnya Tuhan dari sektor 1 sampai 6 Tuhan, Engkau berkati mereka. Bapa, kami juga mendoakan untuk Ibu Pendeta kami beserta keluarga Tuhan, Engkau berkati beliau Tuhan, begitu juga untuk para majelis, para penatua dan diaken beserta keluarganya Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk lingkungan kami di mana kami tinggal Tuhan, kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi, bahkan memberikan keamanan, sejahtera di mana kami tinggal Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu melalui pergaulan kami, baik di lingkungan rumah ataupun dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ya Bapa, kiranya COVID Corona ini boleh berlalu Tuhan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas normal ya Tuhan, karena kami rindu Tuhan semua itu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau berkati rakyat Indonesia dimanapun mereka berada Tuhan, baik teman-teman kami yang ada di dalam musibah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau juga berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, ini doa kami yang tidak sempurna ini. Tuhan, kiranya Engkau sempurnakan doa kami seperti Engkau sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahannya bagaimana Kak memberikan persembahannya? Masih seperti minggu-minggu sebelumnya Kak Bani. Jadi nanti persembahannya adik-adik masukkan ke dalam amplop, lalu adik-adik tulis di amplopnya IHMPA, kemudian di bawahnya tanggal hari ini. Sekarang tanggal berapa ya Kak Bani? Sekarang tanggal 7 Maret Kak. Ya, 7 Maret 2021. Nah, lalu nanti amplop tersebut adik-adik bisa berikan kepada orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik yang akan memberikan kepada gereja. Dan sekarang sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan. Kidung Ceria 355, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi adik-adik,
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, doa persembahan. Jadi lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Pinkan atas doanya. Sama-sama Kak Fani. Adik-adik, jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitasnya. Karena tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Bigel. Dan sekarang adik-adik akan mengerjakan aktivitas. Bagaimana ya cara mengerjakan dan mengirimkannya, Kak Pinkan? Nah, caranya, jadi pertama adik-adik kerjakan terlebih dahulu aktivitas yang sudah diperintahkan oleh Kak Abigail. Lalu, nanti aktivitasnya adik-adik foto bersama dengan adik-adik memegang aktivitasnya. Nanti kalau sudah difoto, fotonya adik-adik kirim ke grup WhatsApp Pekat PA GPIB Cipecang. Lalu Kak Pinkan, kalau ada adik klien yang belum masuk dalam grup WhatsApp Pelkat PA Cipecang, bagaimana Kak caranya? Nah, caranya, jadi untuk adik-adik di rumah yang belum masuk ke grup WhatsApp Pelkat PA GPIB Cipecang, bisa mengeklik link yang berada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya. Nah, Kak Pinkan, kalau adik-adik mau informasi lebih lanjut, mau tahu ada aktivitas apa lagi Kak? Gimana Kak? Nah, untuk informasi lebih lanjutnya nanti adik-adik bisa lihat di grup WhatsApp dan Instagram Pekat PA GPIB Cipecang. Jangan lupa di-follow ya, di-follow. Nah, buat adik-adik yang mau mengisi pujian berupa video bisa dikirimkan melalui kakak layan. Dan paling lambat dikumpulkannya hari Kamis. Buat adik-adik semua, jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa tuh, jangan hanya menonton saja, tapi sambil diklik subscribe-nya ya. Lalu klik like. Jangan lupa juga di-share. Benar sekali Kak Fani. Dan jangan lupa Diklik lonceng yang di bawah ini loh. Jadi kalau notifikasinya sudah nyala, adik-adik bisa tahu informasi ibadah hari Minggu Pelkat PA selanjutnya. ya, benar sekali. Nah, sekian Warta Pelkat PA pada minggu ini. Adik-adik, sudah tidak terasa ya Kak Fani? Iya Kak Pinkan. Ibadah kita hari ini sudah mau selesai. Iya, tapi adik-adik yang di rumah jangan bersedih ya, karena kita akan bertemu kembali di minggu yang akan selanjutnya. Dan sekarang kita akan menyanyi Lagu dari Kidung Ceria nomor 267 yang berjudul apa ya Kak? Siapa yang berpegang. Pada sabda Tuhan. Adik-adik tahu semua kan lagunya? Pasti tahu semua Kak Pinkan adik-adik. Kalau gitu kita bangkit berdiri. Kita berdiri Kita adik-adik. bangkit berdiri. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhi
Ya, adik-adik, IHMPA sudah selesai. Mari kita menutup IHMPA ini dengan doa. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kami mau menjadi Ezra. Kami juga mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga boleh memberikan kepada kami kesempatan kembali untuk mengikuti ibadah IHMPA di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Ibadah kita kali ini telah selesai. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Miguel bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Apa aja tuh Kak? Yang pertama, mencuci tangan. Jadi adik-adik setelah bermain, melakukan aktivitas di luar rumah harus mencuci tangan. Kalau mau makan juga Kak. Iya, betul sekali Kak Fani. Yang M kedua Kak. M yang kedua itu adalah menjaga jarak. Lalu Kak, yang ketiga adalah memakai masker. Nah, jadi adik-adik kalau berpergian keluar rumah harus selalu memakai masker. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.